sebuah langkah perjuangan membentuk Palembang ini, maka perlu kita budayakan dan kita lestarikan. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, selanjutnya mari kita dengarkan kata sambutan Ketua Panitia sekaligus menakib pendirian KPD yang akan disampaikan oleh C. Febri Alindani. Kepada C. Febri Alindani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillah pada labilah yang lazim wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Dan terhormat Bapak Gubernur Sumatera Selatan dan dalam hal ini diwakili oleh Dr. Haji Hussein Hasan, Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesa, dan Mulia Sultan Mahmud dan 4 Jaya Murikan oleh Muhammad Fawaz Derajat, Ustaz Kiai Haji Abdul Hamid yang memimpin batik, para ketua komunitas ada Forum Kebangkitan Bangsa karena kemudian dari Pedas, saya lihat ada dari Pedas, Pak Heri, ya, wakil Pedas ya, itu Mas Tari, dan ketua Zuriat atau anggota Zuriat atau Pak Guyuban Palembang Darussalam yang sempat hadir pada hari ini, yang memang tidak saya sebutkan, saya tidak sebutkan satu persatu. Bahwa pada hari ini pas 3 Maret 2022, 356 tahun Kesultanan Palembang Darussalam didirikan atau diproklamirkan oleh Ki Maksimi atau Sunan Abdurrahman Khalifatul Mu'min Syirul Imam yang makamnya ada di belakang kita atau di tempat ini, dan kita saat ini berada di makam pendiri Kesultanan Palembang Darussalam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, di tahun ini untuk peringatan Kesultanan diadakan yang ke-9, dihitung pada 3 Maret 2003 dari kebangkitan Kesultanan Palembang Darussalam yang diprakarsai oleh yang berkaya mulia Sultan Mahmud Badarudin III Raden Muhammad Syafi'i Ibrahim Derajat, dengan kebangkitan Kesultanan yang pada waktu itu Sultan dibangkitkan berdasarkan musyawarah dan diputuskan dalam majelis adat Palembang Darussalam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk tahun ini kita ingin mencanangkan bahwa bulan Maret adalah bulan budaya Palembang Darussalam. Ada peringatan kali ini yang dilaksanakan oleh Kesultanan Palembang Darussalam. Ada beberapa kegiatan selain pada hari ini zikir dan ratib saman. Kenapa ratib saman kita pilih? Usulan dari salah satu peserta dari komunitas kita, dari Zuriat, dari maksud saya komunitas ziarah Objeksia dari Cirebon, mengusulkan agar kita mengadakan ratib saman. Kenapa ratib saman? Karena ratib saman adalah ratib atau zikir yang berkembang di Palembang Darussalam. Umumnya Palembang menggunakan ratib saman dari zaman Kesultanan hingga saat ini masih tetap dipertahankan. Ini adalah salah satu ciri khas dari Kesultanan Palembang Darussalam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tadi kita dengarkan adik kita membawakan tilawah dan sari tilawah khusus menggunakan bahasa Palembang. Ini salah satu apresiasi Kesultanan Palembang Darussalam kepada Ulin Raden Patah yang telah menerjemahkan Al-Quran berbahasa Palembang. Sedikit agak berbeda dengan bahasa umum, karena tadi adalah bahasa halus atau yang memang nyebutnya Bubaso. Dan itu luar biasa saya kira dalam rangka mempertahankan bahasa Palembang. Dan kegiatan kepanitiaan pada tahun ini dilaksanakan bersama-sama. Banyak komunitas yang hadir.
kita mencoba kemarin Utusan Palembang Darussalam memperingati perang 5 hari 5 malam dan dikerjakan bersama-sama dengan 58 komunitas, dan insya Allah pada bulan ini juga peringatan hari jadi Utusan Palembang Darussalam ini juga akan diperingati bersama 58 komunitas itu. Tapi pada tanggal 6 oleh Puja Kesuma atau Mas Hermur Supriyadi itu mensponsori kegiatan Panbaik bersama Kesultanan Palembang Darussalam yang akan dimulai dari DPR dan akan melewati makam Sultan Muhammad Mansur. Jadi Sultan Muhammad Mansur adalah Sultan kedua setelah Sunan Abdurrahman dan akan kembali ke DPRD. Itu tanggal 6. Nanti juga ada kegiatan simposium dan seminar tentang Palembang Darussalam, dan ada juga nanti kegiatan pemilihan putra putri Palembang Darussalam. Kalau tidak selesai bulan Maret akan diteruskan nanti setelah Lebaran. Jadi bulan Maret ini sampai ke seleksi awal ya, babak awal, nanti akan ada karantina dan sebagainya di akhir setelah bulan Ramadan, setelah Lebaran. Nah, bagi bapak-bapak ibu-ibu yang ingin mengikuti, bukan bapak ibunya, nanti ada mungkin yang saudara-saudara kita atau keponakan atau anak yang mengikuti putra putri Palembang Darussalam yang tentunya berbeda dengan pemilihan putra putri atau bukan gadis Palembang. Kita lebih menekankan kepada syariat Islamnya. Jadi lebih pada pakaian pada syar'i dan adat istiadat Palembang Darussalam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang berbahagia, sedikit saya akan membacakan tentang manaqib Sunan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Syedul Imam. Sebagaimana kita ketahui bahwa sejarah telah mencatat sejak penghalusan Kutub Gawang oleh Belanda pada 1659, maka Sunan Abdurrahman Khalifatul Mukminin atau pada waktu itu namanya dari Kimas Tindi, adik dari Sido Enrejek, raja terakhir dari Kerajaan Palembang, memproklamirkan Kesultanan Palembang Darussalam pada 3 Maret 1666. Ini dipicu oleh kekecewaan Palembang kepada Mataram sebagai negeri Pazal atau pelindung Palembang, karena tidak begitu peduli terhadap Palembang, terhadap persoalan-persoalan Palembang. Sampai pada puncaknya adalah pembakaran Kutub Gawang. Karena itu Sunan Abdurrahman berniat untuk mendirikan Kesultanan Palembang Darussalam, satu negeri yang bebas, yang mandiri dari Pazal Jawa. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Kimas ini berubah nama sejak Kesultanan Palembang Darussalam. Jadi seperti yang kita kenal sekarang adalah Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Syedul Imam. Dan karena dia mengangkat anaknya Sultan Muhammad Mansur ketika dia masih hidup, maka dia digelari Suhunan atau Susuhunan, atau kita singkat dengan nama Sunan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Syedul Imam. Maka orang Palembang menyebutnya tempat ini Sunan Cinderelang. Itu singkatnya nama beliau. Sebagaimana tercatat dalam sejarah bahwa setelah Belanda menguasai Batavia, mereka datang ke Palembang dan melakukan kontrak dagang pada masa Raja Palembang yang dipimpin oleh Madi Angsoka. Tahun 1594 sampai 1627. Pada tahun 1655, POC menempatkan perwakilan dagang di Palembang dengan menunjuk Anthony Bridge sebagai pimpinannya. Namun tindakan-tindakan Bridge, khususnya penahanan Jung Cina
dan perampasan lada yang dimuat serta pembakaran kapal di Pulau Kemarau telah menyulut amarah penguasa Palembang, Pangeran Sidang Direjak. Meskipun kemudian Bus digantikan oleh Cornelis Orskes, namun ketidakharmonisan antara POC dan penguasa Palembang tidak jua mereda. Kunjungan Orskes yang kedua dengan kapal Jacatra pada tanggal 25 Juni 1658 menyulut terjadinya bentrokan dan tembak-menembak akibat tindakan orkes maksud saya, yang menahan beberapa kapal termasuk salah satunya milik putra mahkota Mataram. Penyerbuan kerajaan Palembang menyebabkan Cornelis Orskes dan 42 orang Belanda terbunuh dan 24 orang lainnya ditawan. Sementara Jacatra dan The Watcher direbut dan dikuasai. Sebagai balasannya pada 1659, Belanda di bawah pimpinan Laksmana Johan van der Leen membunuh hanguskan Kota Gawang, pusat kerajaan Palembang pada 24 Maret 1659. Nah, sejak itulah Raja Palembang Pangeran Abdurrahman atau setelah meninggalnya disebut dengan Sigo Inglejek yang memimpin ketika itu mundur ke Indralaya dan perjuangan diambil alih oleh Kimas Indi atau Pangeran Aryokusumo Abdurrahim, dan kemudian berhasil memulihkan Palembang dan memproklamirkan Palembang pada 3 Maret 1666. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, Sunan Abdurrahman ini kalau kita telusuri zuriatnya sampai ke Sunan Giri, dan ada yang menelusuri lagi sampai ke Nabi besar Muhammad SAW. Dan saat ini sudah sepatutnya kita mengenang jasa beliau, karena beliau mendirikan Kesultanan Palembang Darussalam dan memulai peradaban baru, peradaban Melayu Islam dengan unggul atau Sunduk Piogo ada di Pangku Syariah Mungkin. Untuk itu kami dari Kesultanan Palembang Darussalam, nanti mungkin akan dituliskan oleh Yang Mulia Sultan Mahmud IV, menjelaskan apa visi atau misi kita agar peringatan dari hari jadi Kesultanan Palembang ini akan diteruskan, ditradisikan, dan kami mohon juga pemerintah juga ikut dalam memperingati hari jadi Kesultanan Palembang Darussalam ini, karena sebenarnya peradaban yang kita lakoni sekarang ini adalah peradaban yang ditanamkan oleh masa Kesultanan Palembang Darussalam. Demikian sambutan dari kami. Pada akhirnya nanti kami mohon yang terhormat Bapak Rosyuddin Hasan untuk menyampaikan sambutan mewakili pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Lebih kurang kami mohon maaf atas sambutan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi atas sambutan Ketua Panitia oleh Febri. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama sambutan Sultan Mahmud Badaruddin IV. Kepada Yang Mulia Sultan Mahmud Badaruddin IV Jaya Wikramo Raden Muhammad Bawas Diraja diatur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berkumpul dan berada di tempat ini. Yang kami hormati Kang Rosidin mewakili Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Yang kami hormati di sini juga banyak sekali tokoh-tokoh dari Ibu Dono, Palembang Bangkit, ada JPD, Kak Sofian, ada dari Pembina Kadang, ada Mas Ari, ada Ustadz Mustafa, Mufti Kesunanan Palembang Darussalam, ada Ustadz, ada Abah Masud dari Talangguni Pangeran kami, ada dan dari satu Ilir Ustadz Yakub
dan rombongannya semua, perangkat-perangkat kesultanan seluruh perkumpulan dari Perwira, ada masyarakat sejarah, ada arsip, ada dari Kopsis, ada dari seluruh komunitas-komunitas. Mungkin ya maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, ada dari Pedas juga kayaknya. Jadi alhamdulillah kita peringati hari ini adalah hari bangkit atau lahirnya Kesultanan Palembang Darussalam, yang kita peringati bahwa tahun 1666 telah lahir Kesultanan Palembang Darussalam, dan pada tahun 2003 dibangkitkan kembali oleh Ayahanda SMB 3 Prabu Diraja, dan tepat tanggalnya adalah pada tanggal 3 Maret. Kenapa 3 Maret berarti bagi Kesultanan Palembang Darussalam? Disinilah tonggak syariat Islam mulai dikafahkan di Sumatera Selatan, di kota Palembang khususnya. Kota Palembang dengan sultannya mengatur bagaimana hukum Islam diterapkan secara kafah, baik dengan perangkat-perangkatnya, namun dia juga menjunjung tinggi nilai-nilai seperti Piagam Madinah, yaitu dengan adanya Undang-Undang Simbol Cahaya, di mana bagi masyarakat Uluan atau luar Palembang pengaturannya berdasarkan aturan Simbol Cahaya, sehingga apabila dia masuk kepada kota Palembang dia tidak akan terkejut dan lebih menjaga diri, karena sudah tahu ada aturan-aturan tersebut. Karena syariat di Palembang yang menentukannya adalah dari Kesultanan Palembang Darussalam, yang utamanya untuk aturan-aturan, dan juga itu adalah dengan adanya Pangeran Nata Agamo atau Pangeran Penghulu Nata Agamo, yang biasanya itu ada di Masjid Agung dan juga di tempat yang memang sudah diinikan, di tempat ditentukan. Apabila dari pangeran atau agama tidak bisa menyelesaikan permasalahan, baru lari ke kesultanan. Jadi, tapi sebelum dari kepangeran atau agama ada juga di bawahnya itu, sebelum penghulu itu ada juga gubuk-gubuk, kepala gubuk itulah yang akan menyelesaikan perselisihan. Jadi Kesultanan Palembang Darussalam sudah ada demokrasi, sudah ada syariat Islam, sudah ada musyawarah mufakat pada zaman dahulu. Nah, disinilah pada hari inilah kita mengenang kembali nilai-nilai Kesultanan Palembang Darussalam. Ketika terbentuk oleh Ayahanda, visinya adalah Kesultanan Palembang Darussalam mewujudkan negeri Palembang Darussalam yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui adat istiadat Kesultanan Palembang Darussalam yang telah dilupakan dan ditinggalkan. Jadi kita visinya adalah mengingat kembali dan juga menjadikan adat budaya ini sebagai akar dari kita, karena sejujurnya kalau kita jengok di Palembang ini banyak kejadian-kejadian yang dipolisi ke apa-apa nak dipolisi ke jakso, tapi bisa tak kita bereskan kita dewe. Nah, makanya nilai-nilai Kesultanan Palembang Darussalam, musyawarah mufakat, tepung tawar, itu kita melanjutkan kembali. Tujuannya apa? Kita bantu negara kita ini. Perselisihan itu dengan berbicara itu bisa kita selesaikan. Makanya kami ini ada slogannya itu Sondok Piogo atau adat di pangku, syariat di junjung. Adat budaya kita ini kita laksanakan dengan mengutamakan syariat Islam. Makanya insya Allah mudah-mudahan ke depannya kami yakin Wong Palembang bisa maju semua, bisa hidup kembali adat budaya. Di sinilah tempat perdamaian bagi kita semua, bukan tempat nak beributan.
anekdot uang Palembang itu diciptakan oleh yang tidak menyukainya atau pada zaman era kolonialisme Belanda. Tabasa, celudian, baso-baso yang cair itu sebenarnya bukan karakter uang Palembang. Uang Palembang ini saling tolong menolong, bantu membantu dalam hal kebaikan. Karakter uang Palembang bukan uang yang hobi bergosip, bukan hobi yang ngatoke. Kita jingok dulu rumah-rumah rakyat yang ada di Palembang ini, rumah-rumah baru di sana. Uang Palembang jangan dulu ngomongnya halus-halus, pelan-pelan. Tapi karakter kita ini dibentuk kembali atau diciptakan tidak nyaman ketika zaman kolonialisme Belanda. Jadi kalau uang kita yang masih galak ngapa ke uang kita, nak jahat ke uang kita, itu masih ada rasa Belanda. Ya kan? Jangan kita nak ngatoi uang kita maju ke uang kita burui uang kita, artinya kita burui kita dewe. Insya Allah kita semua uang Palembang berbicara positif, berbicara baik. Jika kalau hoax ngatoi uang kita, ngatoi apa, kita ngomong ke uangnya. Jangan ngomong itu, jangan cak itu bukan budaya kita. Kita rubah mindset uang kita itu. Kita bicara positif, kita berbicara yang baik. Kalau kita dewe tidak bicara baik, tidak bicara positif, siapa lagi? Yang pasti kami minta pada uang kita supaya satu, jauhilah iri dengki sesama kita. Senang juga uang kita maju, kita support. Yang kedua, kita bagusi omongan-omongan kita, bicara yang positif, bicara yang baik. Jangan ngatoi uang kita. Sudahlah, uang ini cah ini, sudahlah, uang itu cah itu. Jangan bikin hal-hal yang aneh-aneh. Kapan benar gak itu? Kapan taunya salah? Jawabannya tidak tahu. Aku taunya cah itu. Nah, pulang ke gawean-gawean cah itu. Kita semangat, kita sama-sama, kita rubah bahwa uang kita pacak galau, uang kita baik, uang kita musyawarah mufakat, uang kita ini dari gaweannya dari ngobeng. Rajin kan, ngobeng itu adalah gotong royong. Mari kita gotong royong berbuat kebaikan-kebaikan. Di ulang tahun Sultanan ini, itulah nilai-nilai yang harus kita terapkan sama kita semua. Mungkin sekian dari kami, karena masih mungkin ada lagi sambutan yang lain. Mudah-mudahan uang kita semua Palembang ini bukan hanya orang asli gelaran Palembang. Uang yang diam di Palembang lah uang Palembang pulau. Ya kan? Kita ini harus sama-sama. Semua ini adalah keluarga dalam. Kalau kita meta-meta, oh ini uang sana, uang sini, bukan uang asli, uang apa? Ujung-ujungnya kita akan berbarang. Kita bersatu semua. Kita uang Palembang yang ada di Palembang. Jangan ada salah. Kapan uang Pemering pergi ke Jakarta, nyebutnya uang mana? Palembang. Uang Lintang ke Jakarta, uang Palembang. Ya kan, uang Musi ke Jakarta, uang Palembang juga. Jadi uang Palembang ini kita semua uang Palembang. Mudah-mudahan kita semua tetap bisa bersatu menjaga keakraban, keharmonisan, dan juga mudah-mudahan dan saya yakin kita semua mempunyai niat dan hati yang baik untuk menciptakan Palembang Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Cedang dari Pedas. Terima kasih kami aturkan kepada Sultan Mahmud Badar Tempat yang telah menyampaikan
undangannya kepada kita semua. Dan sekali lagi memang kita harus bangga menjadi wong Palembang. Walaupun MC-nya ini wong Jawa, wong Jawa Timur, wong Maju, tapi alhamdulillah sudah diberi gelar Raden, bukan Raden, Raden Muhammad Sugiarto dari Jawa Timur. Karena istri saya adalah masih zuriat Palembang Darussalam Raden Ali Putri. Jadilah wong Palembang. Baik Bapak Ibu hadirin rahmatullah, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Bapak Gubernur Sumatera Selatan yang diwakili oleh Yang Berhormat Kiai Haji Dr. Rasidin Hasan MBD. Kepada Kiai Tafadhol. Izin buka masker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati para sesepuh, khususnya Sultan Mahmud Badarudin IV Joyowikromo, sahabat saya Raden Muhammad Forasti Raja, beserta dengan seluruh zuriat dari Kesultanan Palembang. Yang saya hormati yang mewakili Wali Kota Pak Bambang, Dr. Bambang. Yang saya hormati seluruh komunitas yang ada dari keturunan Palembang. Alhamdulillah kula sedaya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat mujalasah wonten ing jero menika, wonten ing jero, wonten ing jabo. Banyak niku dalam keadaan sehat walafiat. Moga-moga Gusti Allah senantiasa memberikan keberkahan kita semuanya bersama dengan leluhur-leluhur kita yang hari ini kita peringati. Amin. Hadirin yang berbahagia, sebelum kula menyampaikan sambutan saking Pak Gubernur, kawula nyampaikan permohonan maaf saking Pak Gubernur karena beliau di wekdal menika belum bersama dengan kita, dereng bersama dengan kula sedaya, karena di kesempatan yang sama beliau ada kegiatan di Gria Agung. Untuk itu beliau memerintahkan kalih kula kalih sampaikan beberapa hal yang penting disampaikan. Yang pertama, mengucapkan selamat kepada Raden Muhammad Fawaz dan keluarga besar yang sudah dan akan terus-menerus memperingati kebangkitan Palembang, kebangkitan Palembang Darussalam, Kesultanan Palembang Darussalam, yang memang beliau yang ada di belakang kita adalah orang-orang yang sangat berjasa kepada kita semuanya sehingga terwujudnya Palembang yang sekarang dinikmati oleh seluruh suku yang ada di Indonesia. Kanten perjuangan beliau-beliau inilah yang kemudian menjadikan Palembang seperti yang sekarang ini. Saya membaca sedikit tentang kitab Simbur Cahaya yang ditulis oleh Ratu Sinuhun. Kalau melihat ini, betapa orang Palembang lebih maju terkait dengan
persoalan gender, persoalan masalah perempuan, sebelum Ibu kita Kartini cerita tentang gender. Beliau adalah istri dari Pangeran Sidoing Kenayan yang kurang lebih sebelum tahun ini, beliau hidup di tahun 1600, kurang lebih dari 1636 sampai dengan 1642, yang kemudian 5 bab dalam kitab Simbur Cahaya itu sejatinya sudah mengakomodir tentang makna berkehidupan, bermasyarakat, bersosial bagi seluruh masyarakat yang berada di Kota Palembang. Kehebatan inilah yang kemudian kami harus menaruh hormat yang setinggi-tingginya kepada leluhur yang sudah mengajarkan tentang kenusantaraan kita, tentang kebangsaan kita, yang mereka jauh lebih awal cara berpikirnya sungguh luar biasa. Dari satu bab ke bab yang lain, cerita tentang kehidupan tadi disampaikan oleh Raja Fawaz, bagaimana kemudian mungkin mengadopsi tentang piagam Madinah yang orang memang semuanya dilahirkan, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak bisa memilih bersuku-suku, berbangsa-bangsa, bernegara-negara, bahkan beragama-agama. Saya kalau boleh milih lahir mungkin di kalangan Keraton Palembang, tapi saya dilahirkan di Brebes, tempat orang nanam bawang. Karena itu pilihan Gusti Allah yang memang sudah mengatur demikian. Maka kalau ada orang yang masih cerita tentang suku-suku dan lain sebagainya, itu cerita mundur. Cerita tentang yang lain-lain yang tidak sesuai dengan agama, itu cerita mundur. Sumatera Selatan, Bapak Ibu ingkang kawula hormati, kang wonten ing jero teng Jabo, bahwa Sumsel niku membutuhkan orang-orang cerdas, orang-orang yang bisa membawa manfaat dan maslahat bagi Sumatera Selatan. Hari ini saya menikmati